Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku balik lagi ngebahas tentang skincare. Udah lama banget nggak bahas tentang skincare karena aku lagi lumayan banyak cobain produk skincare. Pentingnya skincare itu seperti apa? Jadi stay tune, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, terus komen apalagi yang menurut teman-teman produk apalagi yang harus direview dan pendapat-pendapat yang lain. Nah, aku mau nge-review produk yaitu Sunbaemy AHA BHA PAH 30 hari Miracle Serum. Sebenarnya produk ini sudah banyak banget yang nge-review, cuman aku mau nge-review berdasarkan yang sudah aku coba sekian bulan produk ini, dari kulit yang nggak bermasalah sampai kulit bermasalah gimana hasil. Oke, kita lihat dulu ingredientnya atau kandungan dalam Sunbaemy Serum Miracle ini. Jadi Sunbaemy Miracle ini itu dia agak kental tapi nggak kental banget dan nggak cair banget. Nah, dia bentuknya pakai pipet dan ini enak banget. Jadi produknya nggak kemana-mana dan kulit tangan kita jauh lebih bersih karena dia langsung ke kulit baru diratakan pakai tangan. Jadi ini itu 50 ml. Jadi kandungannya itu AHA, BHA, PAH dan Centella 14,5%. Jadi yang pertama, apa itu AHA? AHA itu adalah kandungan yang fungsinya itu mengeksfoliating kulit bagian luar. Ya, apa itu exfoliating? Exfoliating itu lebih ke ngegosok atau mengangkat sel kulit mati lebih tepatnya. Jadi AHA itu adalah fungsinya mengeksfoliating bagian kulit luar, sel kulit mati yang di luar. Jadi setiap hari itu kita memproduksi sel kulit baru, berarti kan sel kulit mati harus diangkat. Nah, exfoliating ini yang bagian mengangkat gitu, kandungan ini yang bagian mengangkat gitu. Jadi kandungan AHA pada skincare biasanya 10-15% saja, dan kandungan BHA ini tidak boleh lebih dari itu karena kalau terlalu lebih juga membuat kulit kita semakin kering. Jadi AHA ini biasanya digunakan untuk mereka yang mempunyai kulit kering. Nah, yang kedua adalah BHA. BHA itu adalah BHA fungsinya adalah mengeksfoliating kulit dalam. Jadi misalnya minyak-minyak berlebih di dalam kulit atau kemerahan kayak gitu-gitu. Jadi mereka lebih si BHA ini lebih ke mengeksfoliating bagian dalam. Kalau AHA bagian luar, BHA bagian dalam. Dan kalau digabungkan bisa diperkirakan fungsinya gimana, sebagus itu. Yang satu di luar, yang satu di dalam. Jadi udah kayak satpam. Yang ketiga, BHA itu punya dua jenis, yaitu salicylic acid dan citric acid. Nah, kalau salicylic acid itu lebih ke menenangkan kulit, ya kayak kemerahan atau iritasi kan biasanya kan panas gatel, dia lebih menenangkan. Nah, terus salicylic acid citric acid yang dapat menghilangkan kalau citric acid dapat menghilangkan minyak berlebih pada kulit. Jadi dua-duanya bagian dalam. Nah, kemudian ingredient PHA. Apa itu PHA? PHA itu lebih mengeksfoliate, dia mirip sama AHA, mengeksfoliating bagian luar, tapi dia jauh lebih ringan, jauh lebih smooth. Apa ya, bisa dibilang dia nggak kayak AHA. Jadi AHA itu bilang keras, iya, AHA itu lumayan keras kandungannya karena kan dia benar-benar mengekspol kulit bagian luar. Makanya kandungan AHA biasanya zaman dulu skincare AHA itu rata-rata digunakan pada malam hari, serum-serumnya pada malam hari, sheet mask pada malam hari. Kenapa? Karena dia cukup sensitif pada sinar matahari. Karena kan dia mengekspol atau mengangkat sel kulit mati bagian luar. Nah, kalau bagian luar tuh kena matahari, otomatis kan ya bisa dibayangkan gitu kan, kalau bagian luar kita semakin tipis atau gimana gitu. Jadi AHA ini cukup sensitif sama sinar matahari. Jadi buat teman-teman yang punya skincare yang digunakan pada siang hari, ada AHA-nya, pastikan menggunakan sunscreen atau sunblock dengan SPF++.
biasanya kan sudah ada kan kandungannya berapa, SPF-nya berapa, dan plus plus atau enggak, atau plus plus plus. Nah, biasanya di setiap sunscreen itu ada, jadi bisa dicek juga. Nah, kemudian yang ketiga itu Centella. Centella di sini 14,5%. Kandungan Centella asiatica dikenal untuk kulit kering, berjerawat atau luka, jadi lebih ke kulit sensitif. Fungsinya apa? Centella ini menjaga kelembapan pada kulit karena punya kandungan yaitu meningkatkan sebum atau minyak alami pada kulit. Yang kedua, mengurangi peradangan, biasanya yang kulit kemerahan. Terus yang ketiga, mencegah dan mengurangi kerusakan pada penuaan dini. Buat teman-teman yang kerja di luar ruangan, biasanya kan kena radikal bebas. Radikal bebas itu apa? Yaitu sinar matahari, polusi, debu, dan lain-lain. Itu tuh cukup merusak kulit. Jadi kandungan Centella itu bagus untuk kulit seperti itu. Yang keempat, mempercepat penyembuhan luka pada kulit pada meningkatkan produksi kolagen. Yang kelima mencegah stretch mark atau mengurangi selulit. Jadi kandungan Centella itu banyak banget fungsinya, bukan hanya untuk muka tapi lebih ke kulit badan juga ada. Jadi biasanya kandungan skincare misalnya yang ada Centellanya itu bagus untuk ibu-ibu yang biasanya habis melahirkan. Jadi biasanya kan banyak banget stretch mark yang ada di bagian pinggul ke bawah. Nah, kandungan Centella itu bagus untuk mengurangi stretch mark tersebut gitu. Jadi bukan hanya untuk muka tapi untuk badan juga bagus gitu. Jadi keempat kandungan ini kalau digabungkan bisa dibayangkan gimana hasilnya. AHA untuk luar kulit, BHA untuk dalam kulit, PHA untuk melembabkan atau istilahnya memperbaiki tekstur kulit, Centella lebih untuk memperbaiki kulit dan melembabkan kulit. Jadi udah banyak banget, tapi memang Sunbae warna hijau ini dia memang lebih ke melembabkan kulit. Jadi kok di total dari ingredient yang sudah ada di sini, rata-rata itu ya memang untuk melembabkan kulit dan untuk menenangkan kulit-kulit yang berjerawat. Itu dia ingredient dari produk ini. Nah, sekarang review dari aku atas produk ini. Jadi produk ini itu aku beli ketika produk muka aku nggak ada masalah. Jadi aku cuma pengen muka aku lembab gitu, lebih smooth, lebih halus, lebih ya seperti itulah ya kan. Nah, aku jarang juga keluar rumah karena COVID. Nah, kemudian aku punya alergi pada masker. Jadi masker apapun, dari sebelum COVID pun aku nggak pernah pakai masker karena aku alergi pada masker. Sebentar aja pakai masker langsung gitu kan. Lalu aku lebih milih kena debu atau kotoran atau radikal bebas daripada aku menggunakan masker. Nah, produk ini ketika aku beli, ketika kulit gak masalah, jadinya di aku biasa aja, lembab iya, cuman satu yaitu tidak mencerahkan. Jadi kulit aku nggak gelap-gelap banget ya, kembali ya biasa-biasa aja gitu. Jadi aku berhenti pakai ini karena di sisi lain aku pengen lembab juga pengen mencerahkan gitu kan. Nah, kemudian suatu ketika aku keluar rumah agak sedikit lebih sering dari beberapa weekend, itu sekolahnya sering otomatis pakai masker dan bisa dicek kulit aku jadinya ini masih aktif, ini udah nggak aktif. Jadi semuanya di bagian sini. Jadi sebegitu sensitifnya aku sama masker gitu. Mungkin beberapa teman-teman yang tadinya nggak sensitif jadi sensitif karena terlalu lama menggunakan masker. Nah, kemudian muncullah jerawat-jerawat yang benar-benar aktif, bahkan mirip kayak bisul jadinya, bukan kayak jerawat. Karena gede dan sakit, bener-bener sakit. Nah, kemudian aku buka lagi lah produk ini, aku pakai lagi karena kan aku lihat ingredientnya itu bagus untuk kulit-kulit yang berjerawat. Aku pakai produk ini, awalnya makainya super setetes seperti blogger atau influencer yang lain, dan gak ada hasil. Kok kayaknya gak ada apa-apa gitu. Kemudian pakailah cara yang lain, yaitu caranya produk ini berpipet, aku tetesin setetes 2 tetes, kemudian kuratakan sampai rata. Kok memang merasa oh ini kayaknya belum, sebelah sini ku tetes, begitu juga seterusnya, ku tetes sampai rata. Kalau sekiranya merasa ini belum basah, aku tetesi lagi. Jadi istilahnya yang tadinya aku pelit jadi nggak pelit. Nah, dalam 3 hari jerawat yang tadi yang kayak bisul tuh pecah
jadi bisa yang pecah bener, dan setelah itu nggak sakit, bener-bener yang pecah sendiri terus nggak sakit. Dan lama kelamaan itu jadinya bekasnya itu memudar, yang dari sini ada jadi nggak ada, itu nggak nyampe sebulan. Jadi dari mateng sampai pecah itu cuma 2-3 hari, kemudian udah tinggal bekasnya. Jadi kalau produk ini bagus untuk kulit berjerawat, jawabannya iya. Kalau nggak berjerawat bukan nggak bagus, tapi kalau menurut aku kayak tadi kurang, jadi kurang ada efeknya di aku. Jadi produk ini cocok banget untuk yang masalah dengan kulit yang berjerawat. Dan sesi terakhir di video ini adalah cara menentukan skincare yang baik. Nah, seperti yang pertama kali tadi aku bilang, yang pertama adalah pilih skincare atau produk kulit yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kulit kita. Jadi tadi aku bilang, karena aku butuh jerawat aku ini cepet pecah, terus bekasnya dan nggak kemana-mana, terus bekas cepet hilang, ya kering ya gunakan produk yang untuk kulit kering, berminyak gunakan berminyak, kombinasi gunakan yang kombinasi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ingredient atau kandungan pada skincare. Kandungan pada skincare itu penting banget. Jadi banyak banget teman-teman aku yang suka nanya, aku kayak gini loh, bagusnya pakai apa sih, harusnya gimana sih, emangnya aku nih dokter gitu kan. Cuman karena aku suka mempelajari kandungan pada skincare, jadi mereka sering nanya sama aku bagusnya, dan aku pengennya seperti ini, aku harus pakai apa, produk ini bagus enggak gitu. Kadang kan orang males, tapi aku tuh cukup seneng dengan mempelajari kandungan yang ada dalam skincare, step by stepnya aku pelajari. Jadi buat teman-teman harus tahu itu, kalau misalnya mau beli skincare toner, gampangnya apa sih kandungannya, bagus nggak di kulit kita, sesuai nggak dengan kulit kita yang mungkin sensitif dan lain-lain. Jadi ingredient atau kandungan skincare itu penting banget untuk kita tahu. Yang ketiga adalah cara dan waktu pemakaian skincare. Itu kenapa penting? Karena ada skincare yang kayak misalnya sheet mask harus dipakainya pada malam hari. Terus kayak sekarang sudah ada masker yang ada yang sekali pakai, ada yang dia harus dipakai air hangat dan lain-lain. Dan waktu pemakaian itu penting banget dalam skincare. Itu yang perlu kita ketahui ketika kita membeli atau memilih skincare. Jadi oke, jadi itu aja review dan sekedar belajar dari kandungan produk, itu yang penting. Itu aja review dari aku atas produk ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu teman-teman yang mencari skincare atau produk kulit. Terima kasih.